Hai Sobat Minsi, ketemu lagi di acara Masak Easy bersama saya, Ade Putri. Mbak Ade, mau masak apa? Aku mau bikin chicken nugget. Loh, kok chicken nugget? Kenapa? Itu bukannya junk food? Aku tahu ini kayaknya ada sedikit kesalahan yang bisa kita benerin sebenarnya. Oh. Jadi memang karena chicken nugget itu kan biasanya ada di restoran fast food ya. Ya. Jadi orang anggapnya kayak gorengan, isinya apaan nggak tahu. Betul. Tapi lagi-lagi kalau kita bisa bikin sendiri, berarti kan kita bisa kontrol apa bahan-bahannya. Oh. Dan yang paling bisa kita lakuin di sini nih adalah biasanya ibu-ibu suka kesulitan ngasih makan anak sayur tuh gimana caranya ya? Kayaknya, aduh, kamu nggak lihat kasih sayur gitu. Padahal sebenarnya dalam nugget itu udah intinya semua anak pasti suka kan. Betul. Kalau kita kasih sayur dengan cara yang benar, mereka tuh nggak akan merasa bahwa ini sebenarnya adalah makanan sayur. Maksudnya sayurnya itu bisa dinuggetin? Iya, kita jadi nugget. Jadi kalau mau lihat bahannya, aku di sini kasih, ini kan kacang buncis. Terus udah gitu brokoli. Brokoli. Biasanya kan anak kecil langsung kayak, aduh hijau nggak mau. Nggak ada rasanya. Terus juga ada wortel. Ini semuanya kita cincang, pokoknya kita potong-potong kasar. Aku tetap kasih. Yang biasanya di nugget ada apa sih? Ayam. Oh Ayam. ada, ayam beneran lagi. Kita bisa mastiin ini ayam beneran. Terus nanti kita kasih telur ayam dan ada tahu. Oh. Lagi-lagi ada nutrisinya. Oke. Jadi intinya ini kita bisa bikin persiapan gampang banget. Orang-orang suka mikir, loh kan kalau nanti tinggal beli beku jadi goreng selesai. Aku kasih tahu supaya kamu tahu nih ya, ayo gimana caranya. Mungkin bantuin aja supaya nanti lihat orang-orang boleh. Emang Siap. gampang kok. Gitu. Bahannya ini aja nih. Bahannya ini aja. Mungkin kita akan memulai dengan, oke, taruh di sini. Oke. Tahu dulu ya. Ini Tahu. Tahu. Tahunya tahu apa nih? Ini aku pakai tahu sutra. Ini dihancurin pakai garpu. Oke. Tahunya sendiri boleh ganti tahu apapun. Mau tofu. Cuma memang kenapa? Tahu sama tofu itu beda? Tofu yang tahu Jepang, yang biasanya bentuknya bulat. Oh. Itu biasanya udah campur sama telur. Jadi bukan cuma kedelai aja. Oke. Teksturnya beda. Nah, kenapa tahunya bisa macam-macam? Emang karena basicnya sama, kita cuma mau membuat ini padat, isinya nggak orang-orang si anak kecil pas gigit ih sayur, mestinya ngerasain ada tahunya juga, ada ayamnya, dan ini sebenarnya kalau anak kecil nggak tahu bahkan dipikir ini ayam. Oh gitu. Tahunya itu. Tipu-tipu muslihat. Nah, tapi sebenarnya kita bisa ngajarin anak ini jadi makan sayur gitu kan? Iya. Udah halus kayak gitu. Oke. Sekarang aku tambahin sama buncisnya ya. Boleh. Intinya serba sayur. Ini campur nih. Campur Diaduk. aja, aduk terus. Gampang. Gampang lah, masih ngaduk-ngaduk aja. Tapi kayak ini kan sayurannya juga gampang didapat. Dan kalau misalnya ini mau nanya, boleh nggak ganti bayam? Boleh. Mau diganti sama jagung? Boleh. Apapun deh. Jadi sayur-sayur ini bisa dimodifikasi ya, bisa apa Boleh aja dimodifikasi. ya? Oh. Nanti aku kasih tahu resepnya, angkanya apa aja. Tapi bisa tetap diganti dengan sayur apapun yang emang lagi mau diajarin, atau misalnya juga bukan itu, tapi di tukang sayur adanya bayam, boleh. Adanya terong, oh boleh juga. Kenapa enggak? Atau misalnya justru lagi niat si kecil lagi mau diajarin makan suatu, ini jagung lah ya. Ini boleh dimasukin. Ini daging ayam. Daging ayam. Dicincang atau di? Ini dicincang, aku belinya udah dicincang. Oh, oke. Makin lama makin berat. Oh tentu, makanya saya minta bantuan. Oh, begitu. Oke. Brokoli, buncis. Jadi kalau dilihat ayam, sebenarnya wortel. proporsinya lebih banyak sayur-sayurannya daripada ayamnya itu sendiri kan. Oh iya betul. Aku tambahin telur ya. Campur ya? Ya. Telur ini di sini sifatnya sebagai pengikat. Aduk nih. Ya boleh sambil diaduk. Ini ngaduknya bener kan nih? Aku takut ini nih. Nggak ada yang salah. Oh, nggak ada Pokoknya yang salah. Oke, semakin rata,
nanti anak pas makan langsung dapat semuanya sekali gigit. Kalau nggak rata tiba-tiba dapat ayam doang. Kalau misalnya ini juga ada yang, ih dapetnya sayuran aja nih. Gitu. Tapi makin rata, anak makin tahu bahwa sebenarnya, oh ini nugget kan, persis nugget yang biasa dibeli jadi. Oke, diaduk dulu sampai rata. Oke, siap. Ternyata ini sangat mudah loh, cuma diaduk-aduk aja. Aduk, campur, aduk, campur, aduk, campur. Masak itu gampang. Benar. Oke, sekarang sambil aku tambahin bumbu-bumbunya ya. Ini adalah Garam. garam. Karena udah keaduk rata. Yes. Sekarang pakai ini, aduknya pelan-pelan. Oh, Aku mau oke. kasih bumbu yang lain ya. Kan tadi udah garam. Karena kita nggak pakai penyedap, jadi aku kasih sedikit gula aja. Biar manis. Oh enggak, jadi gula itu kalau ketemu garam dia akan ngasih efek rasa gurih. Oh, oke. Nggak sampai manis. Kalau misalnya kebanyakan dalam takaran tertentu memang akan jadi manis sih. Tapi kan kita kayaknya nggak perlu ya bikin itu jadi manis. Aku kasih lada. Tambah sedikit lagi deh garamnya. Terus mungkin aku bisa tambahin rasa dengan kasih sedikit minyak bawang. Minyak bawang untuk menambah rasa ternyata. 2 sendok makan. Oke, gampang ya? Gampang banget ini. Oke, berarti yang selanjutnya sebenarnya kita tinggal masukin ke sini. Aku harus sedikit kasih ini biar nggak lengket nanti. Ya sebenarnya anak-anak yang bantuin ibunya atau bapaknya masak ini tinggal nyampur, ngaduk Iya. gitu aja ya. Ibunya misalnya kan bisa udah ngasih sayuran yang udah dipotong. Buat anak ini kegiatan yang menyenangkan dan ini adalah kegiatan bonding yang sangat baik gitu. Iya betul. Karena biasanya satu lagi tambahan, ketika anak memasak, kemungkinan besar dia akan sangat bangga dan bisa makan makanannya sendiri. Jadi ketika dalamnya ada sayur, dia kan tetap makan. Aku yang bikin gitu kayaknya. Iya. Makanya pasti akan dimakan ya. Dan bagus banget buat self esteem gitu kan, karena ngerasa pede iya, pasti iya. besok-besoknya makin rajin tuh ngebantuin. Sekarang kita tambahin masukin di sini, Oke, ini gimana nih? Diciduk aja ya? hidukin aja. Ini beneran kayak belajar masak ini. Nggak pernah ini sebelumnya. Selalu ada yang pertama kali ya. Oh iya. Betul. Mama, aku bikin nugget. Cukup atau lagi? Boleh dipadetin? Oh, penuh ya? Ya. Udah sih segini, karena nanti dia akan ngembang. Oh gitu. Oke. Oke. Udah pernah tahu cara ngukus belum? Belum. Oke, jadi ini udah panci kukusan. Tadi aku udah panasin, jadi di dalamnya ada air. Wow, mengepul. Oke, ini langsung kita masukin aja. Terus tinggal ditutup. Dan ini akan berapa lama dikukusnya? Ini kan pendek ya, mungkin kurang lebih sekitar 15 menit. Nanti kita juga bisa lihat warnanya udah berubah dan teksturnya udah lebih padat dari sekarang. Oh, oke. Kita nunggu sambil ngobrol-ngobrol dulu yuk. Ah, boleh. Kita makan nugget gimana? Belum jadi. Oh, iya. Ini udah sih. Wah, serius? Langsung angkat aja ya. Udah jadi nih kayak nih. Nugget, sayur, dan ayam. Apa? Boleh buka. Aku yang buka. Oh, berani. Serius nih? Iya. Wah.
ini belum bener-bener jadi ya. Oke. Ini nih sebenarnya setengah jadi. Mungkin kita matiin aja dulu deh. Setengah jadi karena nanti abis ini masih harus kita dinginin. Kemudian kalau mau disantap digoreng. Oke, jadi ini dikeluarin, dinginin dulu, terus baru digoreng. Bentuknya kayak junk food jadinya ya. Tapi sehat ya, karena kita bikin sendiri dan. Karena junknya adalah di sini sayur-sayuran. Iya. Kita tunggu dulu aja kali ya sampai dingin, karena nggak mungkin. Ini kalau misalnya masih panas gini dipotong percuma. Oke. Jadi Ambiar. Kita tunggu dulu. Wah, udah jadi nih Mbak Ade. Lagi-lagi datang pas udah jadi. Tapi Habis ini ngopi. sebenarnya memang udah matang, tapi belum jadi benar-benar seperti nugget yang kita harapkan. Oke. Tinggal diapain? Digoreng. Digoreng. Kompor sudah menyala. Yes, berarti kamu Lalu- bisa bantuin aku goreng nih. Boleh. Gimana caranya? Jadi, ini udah ada putih telur. Oke. Putih telur ini gunanya untuk merekatkan adonan, ini kan si nuggetnya, ke tepung roti. Tepung Ya. roti. Oke. Begini. Adonan yang sudah masak, sudah dikukus di Supaya tangan kamu nggak kotor. di apa itu namanya? Diaur-aur. Diaur-aurin tepung roti setelah dibungkus sama putih telur. Putih telur. Jadi sama kayak gini, Gampang ya kelihatannya. gampang sebenarnya. Nah, jadi kamu tinggal masukin ini ke dalam minyak. Oke, siap. Aku masukin ininya lagi, jadi kamu nanti tinggal ambil. Ya. Wow. Ini berapa lama nih? Apa sampai kelihatan warnanya Sampai berubah kelihatan warnanya coklat, karena sebenarnya kan udah matang. aja? Oh iya. Kok agak takut-takut ya, takut hancur. Enggak kok, nggak apa-apa. Oh, apa ya? Rasanya akan tetap sama. Oh iya. Tuh, meskipun hancur rasanya masih sama. Wow. Ini berarti nanti dibalik-balik ya? Apinya mungkin boleh dikecilin sedikit. Oh, dikecilin. Oke. Nah, terus pakai ini bisa di minyaknya disiram-siram ke atasnya. Oh. Tepung rotinya agak hilang nggak apa-apa nih? Nggak Enggak apa-apa. deh. Nempel. Kasih nempel sih harusnya, karena ada putih telur. Ternyata masak itu seru ya. Ada sedikit hati-hati gitu. Takut keciprat. Masak itu kalau kata orang-orang harus mindful, penuh perhatian. Mindful. Sebenarnya masak itu agak seperti terapi loh, Oh iya? bikin tenang. Apalagi kalau makanan kita dimakan sama anak dan anak bilang enak. Iya, betul. Dan apalagi kalau misalnya anaknya senang dengan apa yang dia masak sendiri ya. Yes. Ini dibalik aja ya Mbak Ade. Ya, boleh. Wow. Mulai cantik tuh. Ini bisa sekalian loh Seru bareng. banget. Oh iya, betul. Seru banget ini. Masak kayak begini ternyata gampang. Bikin nugget bisa di rumah. Aduh. Saya harus beli. Kecuali bahannya. Dan yang menyenangkan adalah dari ini bahan yang udah dikukus ini sebenarnya bisa disimpan di freezer. Nanti kalau udah mau dimasak baru dikasih tepung roti dan putih telur baru digoreng. Oh. Jadi sekali bikin bisa banyak. Nanti kapan-kapan pas mau dimakan tinggal dikeluarin. Tinggal dikeluarin. Dia tahan berapa lama Mbak Ade? Kalau misalnya dalam freezer sampai Iya. 6 bulannya juga masih tahan. 6 bulan. Iya. Wah. Hihi, udah ada yang jadi. Kayaknya kalau sama anak-anak ini paling seru adalah bagian menggoreng. Jadi ada bagian-bagian menegangkan gimana gitu. Menunggu matang tapi juga takut kecipratan minyak. Oke, aku kasih tips sedikit. Jadi orang kan Gimana, suka Mbak? takut nanti kalau minyaknya lompat gimana? Hah. Minyak itu harusnya nggak akan nyiprat kalau nggak ada kandungan air. Jadi Oh. misalnya kalau kita goreng kerupuk itu pasti dia cuma di bawah aja tuh. Tapi kalau misalnya, let's say kita goreng ayam, tapi bukan ayam goreng tepung ya. Terus kalau ada tepung ada lapisannya. Tapi ayam aja lapisan lemak itu kan seperti air. Wah itu pasti muncrat kemana-mana. Oh. Sama kayak telur. Iya. Jadi kalau ada kandungan airnya itu baru dia loncat-loncat minyaknya Ya, keluar. jadi kalau ini tadi kita nggak lapisin sama telur, sama tepung, itu pasti muncrat. Oh. Karena kan abis dikukus. Habis dikukus ya. Basah, Betul.
Udah belum ya, Mbak? Baunya enak ya? Baunya enak sih. Kita udah masak nasi belum ya, Mbak ya? Kita makan ini aja. Coba yang ini dibalik. Oke, belum dikatain. Jadi sebenarnya kalau ditanya sampai seberapa lama sih digorengnya, kita lihat aja. Kalau warnanya udah coklat keemasan, udah saatnya diangkat. Mau lebih muda dari itu bisa karena sebenarnya sudah matang. Tapi kalau misalnya mau lebih tua, lebih gelap lagi, nggak apa-apa juga. Cuma buat anak biasanya kurang menarik ya. Kurang menarik, Kayak, betul. Ini gosong nih, bisa masak nggak sih? Gitu. Kan sedih. Baru belajar kan. Jadi sebenarnya dalam keadaan habis dikukus itu udah bisa dimakan. Bisa. Tapi ya Oh. itu bentuknya masih kelihatan banget warnanya sayur. Sementara Iya, yang iya, tadi kita iya. ceritain, kenapa kita bikinnya nugget supaya anak tidak terlalu tahu bahwa oh ini lagi dipaksa makan sayur Makan sebenarnya. sayur. Benar. Ini mencoba memanipulasi. Tapi mudah-mudahan mereka nggak ngerasa kesel ya, karena pertama memang rasanya enak. Tadi aku udah cobain, kamu udah coba belum? Belum ya. Aku nunggu yang udah digoreng. Udah tinggal makannya pakai saus tomat atau gini aja juga udah enak. Jadi bayangin, ini bisa jadi lauk sebagai nugget atau ya snack aja begitu aja. Kalau misalnya kita mau sore-sore bikin pisang goreng maksudnya, oh ganti aja pakai ini kalau mau. Jadi nggak harus pakai nasi, tapi bisa jadi cemilan. Yes, benar. Digoreng, terus dimakan sambil main. Wah, iya bener juga ya. Aku nggak pernah kepikiran itu kayak gitu tuh. Mikirnya tuh nugget itu pasti dimakan pakai nasi. Udah. Kelihatan ya bedanya ya. Yang udah biasa masak itu santai aja. Sedangkan aku tadi ya ampun, ketakut kecipratan. Takut gosong juga. Tenang aja, kalau gosong kita makan sendiri. Yang nggak gosong kita kasih anak. Anak Tapi adalah rasanya raja. enak. Anak adalah raja, ya ampun. Kita adalah Kita adalah abdi tukang dalam. masak. Tukang masak. Wah, ini nih serunya nih. Kalau masak bareng, orang tua sama anaknya, ngobrol, cerita, bahas, lucu-lucuan. Wah, itu jadi bonding lagi tuh, orang tua sama anak, ya kan? Bener banget. Seru. Sudah jadi. Wah. Selama ini taunya cuma ke supermarket, ngambil kemasannya, goreng. Tapi ketika udah jadi dan kita tahu prosesnya gimana, itu rasanya tuh ada kebanggaan tersendiri gitu. Bikin sendiri. Jadi apa yang akan membedakan nugget buatan sendiri dengan nugget yang beli jadi? Nugget beli jadi itu udah pasti ada pengawetnya. Oh. Kalau ini kelihatan nggak ada pengawetnya karena nggak lama kemudian udah habis alias nggak awet. Udah habis nggak awet bener. Aduh. Wow. Coba Sobat Ninsi, ini begitu mudahnya bikin nugget. Cobalah Cobalah dulu. Iya. Tapi ini kita coba duluan ya. Itu kayak ini, kira-kira menurut Mbak Ade ini kita harus menunggu berapa lama supaya nggak panas di mulut? Ini kan panas banget nih. Habis dari penggorengan. Mungkin 10-15 menit ya. 10-15 menit. Oke. Sekarang bisa tapi pasti nanti diketawain orang. Susah makan. Iya. Wah. Kuncinya dari segala macam itu sabar. Sabar.